Itu aja yang disebut, nanti otomatis hajat pasti terkabul. Saya lakukan juga yang anjuran Pak Haji bangun sebelum ayam berkokok. Saya lakukan, cuman saya belum mandi gitu Pak. Karena Bogor kan dingin sekali Pak. Oh, jadi Bapak udah bangun sebelum ayam berkokok, iya, belum mandi? Di masjid. Oh. Terus di masjid. Gitu. Pak, kalau Bapak memang mau mandi takut kedinginan, alat kelaminnya ditutup pakai selang. Karena kalau nggak langsung menggigil deh. Kok sama? Kalau di Jawa Timur kan panas Pak. Di Jawa Timur kan panas. Oh iya. Dia bisa mandi. Pak, Presiden Habibie di Jerman, kenapa dia tidak bisa juara 1? Karena dia tidak mandi pagi. Dia bangun tidur, wudhu, langsung sholat tahajud. Kenapa Pak Presiden Habibie nggak bisa juara 1? Karena Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jawa Timur, tepatnya dari Sidoarjo Pak Haji. Nama saya Sujono. Saya ke sini baru 2 kali ini. Saya sedikit mau cerita. Ya. Saya datang ke sininya itu tanpa ngeluarin uang, Pak. Ya. Ya, pertama saya lihat RDA itu di YouTube. Lihat terus ya kepincut gitu kayaknya Pak. Pengen saya ke sini. Ya. Saya pengen ke Bogor, gimana caranya nih? Pak Haji saya punya uang gimana ya? Tapi Pak Haji Bapak tinggal di mana? di Sidoarjo Pak. Oh, Sidoarjo. Jawa Timur ya. Karena Pak Haji kan suka sering bilang iya gitu. Saya manfaatin tuh Pak. Sama Pak Haji suka bilang pasti terkabul gitu. Terus saya pas gini, pas Pak Haji lagi di YouTube tuh kan lagi bicara, Pak Haji saya mau ke Bogor. Iya pasti begitu Pak Haji. Oh. Nah, gitu. Terus keduanya pasti gak ya Pak Haji? Pasti ada kabul gitu. Itu akhirnya saya dari sana, dari Sidoarjo itu, Ya. itu ponakan saya nawarin, Om katanya ke Bogor sana. Wah, saya pikir saya gak punya duit gitu. Saya kosin katanya. Pas mau lebaran, sehari mau lebaran tuh Pak Haji. Terus naik apa? Udah saya naik apa aja? Naik bis sudah penuh, kereta sudah penuh. Saya bilang sudah penuh semua. Udah naik travel aja, saya bayar sampai ke Semarang gitu. Terus akhirnya saya coba travel ke Semarang, dari Semarang terus ke Bogor. Kebetulan di Bogor ada saudara gitu ya. Terus saya nyari-nyari ke sini ketemu di Pak Haji kedua kali ini Pak Haji. Gitu. Ini yang kedua kalinya? Kedua kalinya Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Sekarang ada pertanyaan apa? Yang kedua kan nggak punya uang sedikit lah. Apa? Punya uang sedikit lah, nggak banyak kan. Saya mau ke sini gimana ya? Dapat nggak ya? Alhamdulillah rekening saya yang masukin 500.000 Pak Haji. Ada uang masuk 500.000. 500.000. Wow. Pak Haji saya mau ke RDAY di mana ya? Ciampea, pikiran saya Ciampea itu Cibinong gitu Pak sana. Ternyata Ciampea itu di sini kok di Google Map-nya gitu. Di mana ya di sana? Ada uang masuk 500.000 Pak Haji. Tepuk tangan dong, luar biasa. Jadi saya manfaatkan ke Pak Haji waktu kalau ada di YouTube kalau bilang iya pasti. Nah itu sebelumnya saya ngomong Pak Haji saya mau ke Bogor. Pas Haji betulan waktu itu Pak Haji bicara iya gitu. Kan sering Pak Haji gitu cerita seperti itu Pak Haji ya. Terus saya dulu bekerja, saya dagang, ya kolek begitu. Terus habis dagang saya karena pengalaman dalam pekerjaan saya buka konsultan Pak Haji pribadi gitu. Tapi konsultan saya di pergudangan Pak Haji gitu. Nah itu kelakan ini hari ini kayaknya kurang. Sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya bagaimana hal-hal yang itu bisa bangkit kembali lah gitu Pak Haji. Syaratnya bagaimana atau saya harus bagaimana? Kan tadi udah diajarin. Bapak-bapak, ibu-ibu coba nyimak. Kalau pengen terkabul, ucapnya hanya Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah saya sampai Bogor. Alhamdulillah. Yang udah terjadi yang diucap. Keponakan saya ngongkosin saya. Ya. Alhamdulillah. Jadi hajatnya nggak usah disebut. Ya. Karena kan hajat belum terkabul. Kita alhamdulillahnya siapa yang mensyukuri nikmatku. Berarti kan siapa yang mensyukuri nikmatku. Berarti kan yang udah terjadi dong. Akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Bisa gak yang belum terjadi jangan disebut-sebut. Ya. Jadi alhamdulillah saya sampai Bogor. Alhamdulillah saya diongkosin sama keponakan saya. Alhamdulillah saya yang kedua kalinya ini ke Bogor. Nah, itu aja yang disebut, nanti otomatis hajat pasti Saya terkabul. lakukan juga yang anjuran Pak Haji
bangun sebelum ayam berkokok. Saya lakukan, cuman saya belum mandi gitu. Karena Bogor kan dingin sekali, Pak. Oh, jadi Bapak udah bangun sebelum ember kokok, Iya, belum terus mandi. di masjid. Oh. Terus di masjid. Gitu. Pak, kalau Bapak memang mau mandi takut kedinginan, alat kelaminnya ditutup pakai selang. Karena kalau nggak langsung menggigil ya. Kok sama? Kalau di Jawa Timur kan panas, Pak. Di Jawa Timur kan panas. Oh, iya. Dia bisa mandi. Pak, Presiden Habibie di Jerman, kenapa dia tidak bisa juara 1? Karena dia tidak mandi pagi. Dia bangun tidur, wudhu, langsung sholat tahajud. Kenapa Pak Presiden Habibie nggak bisa juara 1? Karena Pak Habibie tidak baca Quran. Dia hanya tahajud. Yang juara 1, mandi pagi plus baca Quran. Orang Yahudi baca Quran, bos. Itu, nah coba Bapak praktekin dulu. Bisa? Bisa. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup, Pak Haji. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan dong buat Bapak. Bos, gua kasih buat manggil duit ntar pakai centong. Manjur kalau dari saya duitnya, manjur. Yuk, nama Nama saya Titi Pangesti Ernawati dari Titi. Purworejo. Titi Pangesti Ernawati. pertanyaannya apa, Titi? Cerita dulu ya. Saya 30 tahun usaha material. 30 tahun sama material. Ya, tapi untuk 2 tahun ini saya seperti kurang percaya diri. Jadi saya itu ada modal, jual tanah, buat modal habis, utang bank habis. Sampai Deketin mic-nya. saya itu bingung, ini uang kok habis terus gitu. Terus omset itu menurun terus. Begitu. Tapi kemarin itu kan saya tanggal 22 lihat di YouTube Pak. Ya. Di Wisanto ya. Saya mencoba taka yang model dicolek itu ya. Ya, Kalau sholat saya belum. ya. Alhamdulillah itu saya hari Minggu saya nyoba, dan hari itu juga pembeli mulai banyak. Ya. Terus maghrib itu tiba-tiba ada orang minta besi Ya. 150 batang. Ya. Di terus ini alhamdulillah udah banyak pembeli, walaupun barang itu saya tidak punya di rumah. Tapi pembeli percaya sama saya, suruh mencarikan barang gitu. Nah, masalah melunasi hutang saya tadi udah di Pulang. Oh ya, udah masuk grup belum? Masuk grup dulu. Udah. Makasih ya sayang. Udah masuk grup belum? Udah. Ya, oke. Terima kasih ya, terkabul ya. Ya. terus udah 1 minggu ini lumayan pemasukan. Ya. Terus kemarin dari mau berangkat ke sini itu kan ngekum celana dalam itu ya, terus tanyakan itu. Ya. Yang saya tanyakan kan Pak Dwi bisa neropong ya? Ya. Itu kira-kira saya bisa enggak Pak melunasi utang-utang? Bisa. Yang penting ibu masih punya nenen nggak? Masih. Ya udah berarti bisa. Ibu masih punya alat kelamin nggak? Masih. Berarti bisa. Kenapa saya ngomong nenen? Kenapa saya ngomong alat kelamin? Selama pakai celana dalam dibalik. Kalau yang perempuan, selama pakai celana dalam dibalik dan BH dibalik, pasti utangnya lunas. Amin. Makanya saya tanya, nenennya ada gak nenen? Ada. Mana buktinya? Ya udah BH-nya dibalik. Bisa? Bisa. Celana dalam dibalik bisa? Bisa. Oke. Sambil ngucap alhamdulillah, alhamdulillah. Orang masih pada percaya sama saya. Jangan alhamdulillah, alhamdulillah utang saya lunas. Enggak. Boleh. Nanti kalau lunas-lunas utang disebut. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semua orang masih percaya dan ngasih DP. Iya. Terus aja. Nanti lunas. Oh iya. BH dibalik, celana dalam dibalik ya. Oke, ada lagi? Anak saya itu umur 29. Laki perempuan? Perempuan. Terus? Sudah PNS di kantor kementerian. Ya. Sampai sekarang belum punya pacar, Pak. Gampang. Ibu kapan ketemu dia? Udah lama. Dia mau ketemu dianya kapan? Mungkin Desember. Ya udah. Jadi syaratnya kalau anak pengen kawin, kalau udah umur 29 belum kawin-kawin, colek alat kelaminnya, taruh di mulutnya. Colek, taruh di mulutnya. Saya praktekin ke anak saya. Anak saya dokter. Yang pertama belum punya pacar. Saya colek, taruh di mulutnya. Tunangan, colek, tunangan. Besok tanggal 10 dia tunangan. Putri saya yang dokter. Wow, luar biasa. Cowoknya harus kayak saya. Cowoknya harus kayak saya. Saya colek, 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 colek. Bener, cowoknya kayak saya. Gemuk, putih. Iya, ini di shot. Bener, saya juga wow. Emang nih ilmu RDI luar biasa. Maunya saya, jangan ibu sampai dapat mantu yang jadul. Saya nggak setuju. Iya. Iya dong. Iya.
Setidaknya sekelas lah. Coba bos, shoot nih bos. Bisa? Kelihatan? Apa kurang maju saya? Kayak saya cowoknya? Kayak saya cowoknya? Wow. Sama. Wow. Iya, dokter dapat sama dokter. Nah maksud saya, ibu juga harus bisa. Dan pasti bisa. Nggak usah. Colek aja. Dapat cowoknya kayak papanya. Dapat Mirip cowoknya banget, kayak Pak Haji. papanya. Dapat Mirip-mirip. cowoknya kayak papanya. Dapat cowoknya kayak papanya. Begitu. 9 kali, tapi nggak sampai copot alat kelamin ibu. Maksudnya ibu colek, alat kelamin ibu jangan sampai copot. Bukan alat kelamin ibu. Colek ke anaknya tuh, coba. Bisa bu, dia besok tunangan tanggal 20. Tanggal 10. Sekarang tanggal 7. Hari Senin. Bisa bu, dan pasti bisa. Itu namanya dokter selangkangan. Ibu belum lihat ya, dokter selangkangan sama dokter selangkangan praktek. Ntar saya kasih fotonya. Oke, ya saya kasih lihat ya. Dokter selangkangan sama dokter selangkangan praktek. Nih, shoot lagi. Dokter selangkangan sama dokter selangkangan praktek. Dokter selangkangan sama dokter selangkangan praktek. Coba dokter selangkangan sama dokter selangkangan. Mirip. Jidatnya. Jadi intinya, oke, tepuk tangan dong luar biasa. Jadi ibu selangkangin, Ya. taruh di putri ibu, taruh di putri ibu. Tunangannya tahun ini, tunangannya bulan ini, dapatnya sama ya kayak papahnya, sama ya. Cuman bedanya papahnya dokter selangkangan, dia dokter umum ya, dokter beneran. Tapi kan pasien saya sama calon mantu saya banyakkan pasien saya. Kenapa? Karena kan dia nggak bisa ngelucu, bahasanya masih dokter umum ya. Kalau kita kan udah isinya selangkangan terus. Bisa gak? Ada lagi? Terus yang nomor 3 itu rencana mau masuk Akpol. Bisa selangkangin masuk Akpol. Oh, ya. Bisa masuk Akpol. Ada lagi? Ada. Ini masalah utang. Jadi gini, jadi saya itu ada temen ngasih uang ke saya 25 juta. Pertanyaannya, Pertanyaan, orangnya udah meninggal. nggak apa-apa. Dikembalikan nggak? Jangan. Emang saya bikin mati dia. Biar kita buat lu. Itu nggak perlu dikembalikan. Itu Nggak nggak usah. nggak ada orang yang tahu juga. Nggak tahu. Kan udah gue kalah, nggak bakal ada yang nagih. Iya nggak ada. Iya. Istrinya juga nggak tahu. Ya kalau tahu kan? Nggak. Bagi 2 ya. Habis. Galak. Udah, simpen aja pakai. Ada lagi? Iya. Terima kasih Pak. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Lanjut. Belum maghrib kan? Belum. Bentar lagi lah. Sekarang siapa? Mau pulang Pak. Oh, pulang ya. Ke Malingping aja. Yo, Iya. jauh. Jauh Pak, naik motor. Di mana rumahnya? Di Malingping Banten sana Pak. Malimping. Iya. Wow. Iya jauh. Malimping bukan terkenal emping Betul sekali Pak. dan kuping. Iya. Enggak. Pertanyaan apa? Pertanyaannya, saya kan buka usaha ya Pak ya, warung emas perak. Tapi si tempatnya itu bekas orang kata orang itu banyak setannya gitu Pak. Jadi yang usaha di situ itu jarang ada yang lama gitu Pak. Usaha di mana? Di rumah saya di Malingping. Maksudnya kalau usahanya nggak ada yang lama, Iya. contohnya lama gimana? Jadi kayak bangkrut gitu, terus barang laku tapi uangnya nggak ada gitu. Tapi Sekarang pertanyaannya, pertanyaan gimana caranya gitu Pak? Saya ngisi tapi aman-aman aja gitu. sholat ba'diyah qobliyahnya jangan bolong. Lo sholat ba'diyah qobliyahnya bolong? Iya emang nggak pernah. Nggak pernah. Tepuk tangan dong, luar biasa. Baru mau belajar. dulu ba'diyah qobliyah. Iya. Nanti usaha lo nggak bakal bangkrut. Amin ya Allah. Ya, Iya. sedekah subuh jangan bolong. Insya Nanti Allah usaha kalau kamu nggak sedekah subuh. bangkrut. Iya, insya Allah. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong, ntar nggak bakal bangkrut. Terakhir, Iya. biar lo dagangnya sukses. Bisa gak itu lantainya tempat lo dagang dipel pakai reneman celana dalam kalau ada lantainya? Kalau nggak ada lantainya, cawik-cawik yang luar disiram reneman celana dalam, yang dalam reneman celana dalam. Nanti yang dagang, wow. Allahu Akbar. Yang tadinya setannya pengen makan rezeki lo, setannya ntar diajak kerja sama ngomong, setan kita join ya.
Gitu. Masya Lo keluar cari pembeli ya, oke? Dia nurut ntar. Oke, siap, Pak. Bisa nggak ngomong gitu? Bisa. Karena lo kayak setan. Enggak apa-apa. Enggak. Oh ya, Ada satu lagi Pak, minta doanya mudah-mudahan di minggu depan ini. Jangan Oh mudah-mudahan. iya, salah ya Pak ya. Minggu depan harus dapat 100 juta untuk modal. Pasti. Pasti bisa, Oke. amin. Ada Udah itu lagi? aja. Itu aja Pak. Ajak ngomong ya. Iya, siap, Setannya diajak. Emang bisa? Bisa. Bisa, harus bisa. Bisa. Itu kan kerjaan gue ngajak ngomong sama setan. Nih. Ya. Gantian. Ya. Alright. Terima kasih Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru ke sini, waktu COVID, cuman belum sempat ketemu Pak Haji. Sekarang alhamdulillah. Ini Pak Haji, saya PNS, nama Muhammad Isnaini. Waktu itu pengajuan bank, tiap dapat pengajuan bank, saya selalu ada pengeluaran lebih besar lagi gitu Pak Haji. Contohnya saya pinjam ke BRI 200 juta, terus harus bayar utang-utang mertua yang saya pinjam dulu istri saya, terus saya harus lunasin gitu Pak Haji. terus Nah terus sekarang ada pengajuan lagi Pak Haji 300 juta, mudah-mudahan pasti minggu ini bisa keluar gitu Pak Haji. bisa bos, lu aja nggak yakin. Gue yang nggak minjem aja yakin. Pasti bos. Pak Haji. Lu jangan ngomong gini. Bisa cair gak ya minggu ini? Itu Iya, Pak namanya Haji. nggak yakin. Iya Pak Haji. Pasti cair. Gue tadi lihat gak Pak? Barusan jam 4 saya mulai itu pasiennya sedikit loh. Iya. Saya yakin pasti nambah. Tuh nambah lagi tuh. Masuk Iya, lagi. Yang udah pulang, yang baru datang lagi. Bapak harus yakin. Iya Pak Haji. Bisa. Mosok enggak? Pasti cair gitu. Ada lagi? Sekalian anak saya Pak Haji yang kedua tuh agak punya kelebihan. Dia tuh agak lambat untuk nangkap pelajaran maupun apa-apa, tapi orangnya rajin Pak Haji. Maunya Bapak Pengen pintar Pak Haji. dikerok pakai emas otaknya nih. Bapak dan Ibu yang punya anaknya blow on tapi rajin, dikerok nih pakai emas. Pinter 99 kali. Sehari 3 kali. Umur ibunya yang lahirin berapa? Umur ibunya yang lahirin 51. 51 hari. Ntar anaknya pinter. Iya, Pak. Kalau anaknya nggak bisa ngomong, kerok lidahnya pakai ini. 99 kali. Iya. Sehari 3 kali. Berapa lama? 51 hari. 51. Bisa? Iya, bisa Pak Haji. Oke, ada lagi? Terima kasih Pak Haji. Oke, tepuk tangan dong. Terima kasih. Nih, saya kasih Manjur, Pak. uang buat manggil. Nih, panggil pakai centong, manjur. Ya, terkabul ya. Haji Marco manggil. Wow, duitnya luar biasa. Nama? Nama Epi dari Hah? Epi. Oh iya. Ya. Hari Tinggal di mana? di Ciampea sini. Oh, iya. Dan hari Minggu kemarin saya ke sini malam Berat Selasa. badan berapa? 54. Bubrak. Pertanyaan apa? Hari Minggu malam Senin kemarin saya ke sini baru seminggu mungkin ya. Bertanya karena saya punya masalah punya pabrik kerupuk itu. Saya lakuin apa yang kata Pak Haji lakuin. Saya balikin BH, balikin celana dalam. Udah sampai sekarang mungkin mau 1 minggu. Terus kerupuk yang gagal itu saya kan punya sortiran kerupuk gagal di pinggir. Kemarin itu saya coba goreng Pak Haji. Dikeruk dulu pakai centong yang dari Pak Haji itu. Kata saya tuh pasti mekar. Itu sudah saya vonis kerupuk itu emang udah gagal gitu. Saya vonis itu udah 1 kintal yang itu teh udah gagal diponis itu. Sama saya pas dihitung mekar. Sorenya saya goreng, dijemur segala macam. Alhamdulillah mekar. Tepuk tangan dong. Apa yang bikin mekar? Karena Haji Marco alat kelaminnya juga mekar. Ini mah kerupuk. Iya, alhamdulillah mekar. Saya tadi bawa ke sini ke anak-anak. Kerupuknya? Iya. Seneng gak anak-anak? Seneng dimakan. Saya udah niat pokoknya kalau mekar sampai mekar yang ini saya mau bagi-bagi ke anak yatim yang di atas yang dikurung. Yatim gitu. kurung. Wow, tepuk Alhamdulillah. tangan dong. Sedekah kerupuk. Sekarang Alhamdulillah bahwa pertanyaannya apa? sekarang saya pengen kebeli tanah yang penjemuran itu masih ngontrak. Saya pengen kebeli itu harus ada uang 200 juta. Udah pasti kebeli karena orangnya udah nagih-nagih melulu gitu. Ibu pakai ilmunya Bapak tadi dong. Alhamdulillah, tanah ini pasti kebeli. Bukan, itu kan belum kebeli. Alhamdulillah, kerupuk saya akhirnya mekar. Nah, alhamdulillah, akhirnya saya bisa sedekah ke anak yatim. Jadi yang udah terjadi disyukurin, nanti kebeli. Ada lagi?
Ya orangnya itu 2 minggu katanya mau pengen nagih terus kita tadi Kan juga lo belum udah- ngucap alhamdulillah Iya. kerupuknya mekar. Iya. Jangan alhamdulillah alat kelamin saya mekar. Nggak bisa. Kan yang mekar kerupuk bukan alat kelamin kamu. Iya. Ada lagi? Itu juga Pak, kata Pak Haji kan karena omset saya menurun terus gitu ya. Terus celana dalam saya direndam di pabrik itu sama saya diawur-awurin airnya teh gitu. Alhamdulillah ya sekarang kerupuknya mekar, ada aja gitu rezekinya gitu buat bikin gitu. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Ada lagi pertanyaannya? Udah segitu. Oke. Lanjut, masih ada sebelum maghrib, pegang. Maghrib. Kerok. Bapak dulu ya. Ya. Ayo. Tadi enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam. Dengan Handi dari Tangerang. Kebetulan ini yang kedua kali Pak Haji saya hadir bersama istri dan anak saya, dan alhamdulillah juga saya sudah jalankan metode RDAY yang diutarakan Pak Haji di YouTube. Nggak panjang Pak Haji pertanyaan saya, karena kebetulan hampir semua sudah dijawab oleh Pak Haji. Yang saya ingin tanyakan gini Pak Haji, kebetulan saat ini saya yang agak kesulitan menjalankan itu ialah ketika harus bangun malam itu Pak Haji. Dan karena sudah terlalu kecapean Pak Haji untuk bekerja saat ini, dan keinginan saya sih ingin menjalankan usaha yang istilahnya nggak perlu harus kerja ikut orang, tapi bisa Pertanyaannya jadi apa? pertanyaannya ialah gini Pak Haji. Pertama sih kalau dari saya semua sudah saya jalankan Pak Haji, alhamdulillah sudah. Inginnya amanahnya bisa selesai dengan segera Pak Haji, itu aja, sama mungkin oleh-oleh dengan uang bibitnya Pak Haji sama centong, itu aja sih Pak Haji. Makasih. Pertanyaan apa? Ya, kalau pertanyaannya biar amanah utang saya cepat selesai gitu aja. Ya kan tadi udah diajarin Ya, kalau betul. masih telat. Sudah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya punya istri. Alhamdulillah. Saya masih satu rumah sama istri. Jangan alhamdulillah utang saya lunas. Utang jangan dibahas. Karena kalau utang dibahas, otaknya mikirnya utang. Lunas nggak mungkin. Kan tadi udah diterangin sama ibu yang tadi ini yang kakinya sakit 13 tahun. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Utang tuh murka, jadi jangan alhamdulillah utang saya lunas. Nggak boleh. Alhamdulillah saya punya mobil Mercy seri B sekian, seri A sekian. Bukan. Alhamdulillah saya bisa bahagiain suami saya. Yang berikutnya, Pasti. ya, yang berikutnya Pak Haji, kira-kira menurut teropongan Pak Haji, apakah saya masih jalankan pekerjaan yang saat ini atau Lo apa usahanya, kerjanya apa? pekerjaan saya sebagai dunia sales sih Pak Haji, dan Ya udah sales terlalu aja, kan muka lo masih mencong. Gitu, Sales Pak Haji. dah. Karena kalau sales kan mencong-mencong. Nggak, maksudnya apakah dengan usaha sendiri aja gitu Pak Haji? Karena Lo kebetulan mesti usaha sendiri apa? rencana saya sih mau membuka ini toko online gitu Pak Haji. Boleh. Nama? Sukasdi Pak. Hah? Sukasdi. Sukasdi, Iya. bukan Kusni Kasdut. Kuskasdi. Iya. Pertanyaan Pak Kasdi. Dari Kalteng Pak. Kalteng, pertanyaan apa? Begini Pak. Saya sudah lama Pak nggak kerja. Sudah lama apa? Nggak kerja. Nggak kerja, Dan tidak punya penghasilan. tapi hidup. Alhamdulillah. Ya udah, yang penting hidup aja bos. Iya. Saya pengen tidak bekerja Pak, tapi punya penghasilan 100 juta per bulan Pak. Pertanyaannya, Pengen punya penghasilan 100 juta per bulan Pak. maksudnya? Tidak bekerja Pak, tidak bekerja tapi punya penghasilan 100 juta per bulan. Nggak kerja, pengen punya penghasilan? Iya. Maksudnya nggak kerja, pengen punya penghasilan berapa? 100 juta Pak. Coba kalau lo mau terkabul, bisa gak diputihin muka lo dulu? Siapa dia ketawa kenceng deh? Aduh Pak, Iya. kalau orang penghasilan di atas 100 juta, kulitnya mesti putih. Coba Kang Nur shoot dulu mukanya bentar. Nih, pada Japri, kayak gimana sih Ji mukanya yang nanya? Gue bilang hancur. Pak, minimal kalau Bapak mau setuju, Bapak berlaku ya 100 juta per bulan. Minimal Bapak tuh bangunnya jam 00, mandi pagi, tahajud, baca Quran dulu. Jadi Bapak mukanya halus, kulitnya halus. Kan wudhu terus. Seperti Haji Marco. Dulu Pak Haji Marco lebih parah dari Bapak. Bapak udah parah, ada yang lebih parah lagi. Tapi kan sekarang hasilnya luar biasa. Kontrakannya berapa? 21, Kontrakannya? 21, Kontrakannya. Rukonya? 15. 15. Masuk Bapak. Jadi Bapak kulitnya putih, saya jamin 100 juta. Sampai Bapak nggak ada penghasilan 100 juta, gue yang bayarin lo tiap bulan 100 juta. Amin, alhamdulillah. Kenapa gue berani bayarin dia? Karena gue butuh tumbal. Ada lagi?
Anak saya kan sudah bekerja Pak di perusahaan kelapa sawit. Pertanyaannya, Bisa nggak kira-kira jabatannya naik atau gajinya naik Pak? bisa Pak, bisa. Tiap hari dia remes alat kelaminnya dia tiap hari. Ini berlaku semua, remes, taruh di mukanya dia, naik jabatan tiap hari. Mau tidur 9 kali, bangun tidur 9 kali. Mau tidur 9 kali, bangun tidur 9 kali, nanti naik jabatan. Ada lagi? Cukup itu aja Pak. Oke? Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Tisi Susanto atas waktu yang diberikan. Jadi mungkin saya tanggal 25 Juni itu melihat YouTube yang judulnya ya banyak testimoni ya. Kemudian saya izin mempraktekkan ilmu kearifan lokalnya, yaitu saya biasanya orang susah tidur itu loh. Kalau udah lewat jam 11 malam itu saya sampai pagi tuh. Jadi mata udah susah merem. Jadi biasanya jam 12 saya malah mandi, tapi saya coba pas tanggal 1 saya coba iseng-iseng pakai celana dalam dibalik kaos dibalik, kemudian kepalanya diikat dengan celana dalam. Setelah baca doa begitu lama tidur, jadi saya praktekkan lah. Jadi enak juga tidur bisa jam 11 atau jam 10 tidur, jadi jam 2 kadang-kadang bangun. Pertanyaannya apa? Ya saya izin untuk itu, istilahnya minta ijazahnya lah. Boleh. Nah, jadi biar kita bisa. Ada pertanyaan nggak Bapak ke saya? Satunya lagi adalah tentang ya kita beberapa karena dulu ada usaha punya piutang, kemudian kerespon mungkin ya agar mereka bisa mengembalikan aja itu. Mungkin gimana caranya untuk ini? Piutang ya. Piutang? Iya. Jadi ngutangin lah. Uangnya Bapak di orang? Iya. Berapa? Ya kurang lebih 900 sampai 1 lah. Berapa orang? Dua. Itu yang blow on siapa? Alhamdulillah. Keblowonan saya, uangnya saya serahin ke si A. Alhamdulillah, gitu. Siap. Jangan alhamdulillah si A bayar, nggak bisa. Alhamdulillah, uang saya udah di si A, uang saya udah di si B, uang saya udah di si C, gitu. Siap. Bisa? Oke, Siap. ada lagi? Terima kasih, itu aja. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Boleh. Nih Pak, pegang satu. Busa ngerok, manggil ntar, pakai centong. Ada lagi pertanyaan? Nama? Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya Nuk Siti dari Tasikmalaya, tapi biasa dipanggil Bunda Noneng. Bunda Noneng. Iya, karena anak saya 2 perempuan, yang anak yang pertama Nonon, yang kedua Neng gitu ya. Jadi Bunda Noneng. Noneng. Iya, gitu. Pak Haji, saya pensiunan. Iya, umur saya 59 tahun, tapi anak saya yang pertama kan baru 15 tahun gitu ya. Anak pertama baru 15 tahun. Iya, anak kedua 13 tahun. Ini lulus kelas 3 SMP mau ke SMA gitu. Nah, saya pertanyaannya apa? Udah ketiga kali Pak Haji saya bertemu dengan Pak Haji gitu ya. Dari kemarin saya datang udah 2 malam gitu. Pertanyaan saya tuh, saya udah mempraktekkan ilmu RDAYA ini, udah segala macam dipraktekin, tapi ya memang belum maksimal gitu. Yang jadi pertanyaan saya karena kebetulan anak saya mau ikut gitu, padahal nggak saya ajak gitu ya. Pertanyaan saya tuh masih suka jengkel ke anak gitu. Penyebabnya apa? Nah itu, jadi pengen mengpeng ada dua-duanya gitu ya, minta pencerahan solusinya gitu. Gede jengkel apa gede hajat? Iya. Kalau gitu, ibu gede jengkel hajatnya 0. Iya. Gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat lah. Iya, Buat apa jengkel? Iya. Tapi anak saya bikin jengkel. Ibu action aja Bu, remes alat kelamin ibu, taruh di mulutnya dia. Jangan bikin jengkel mama ya. Jangan jengkel mama ya. Gitu, tapi nggak pakai celana dalam. Ini sayang. Mana? Sini, anaknya Ini. mana? Ini. Sini, maju sini saya. 15 tahun Pak Haji. Sini, ayo sini, nggak apa-apa. Ayo. Pak Haji, saya tuh melahirkan anak usia 43 gitu. Ayo sini saya. Nggak apa-apa, Kebetulan ayo. pas lahir tuh Mana? BBLR 2 kilo, tapi Apa? alhamdulillah bisa. 2 kilo? Iya, Oh, gitu. oke. Ayo, mana Ini sayang. anaknya? Yang nomor 1 mana? Ini yang satu, Mana? yang kedua mah nggak dibawa. Oh, yang nomor karena 1 mana? Itu. Ini. Yang pakai kacamata. Ini. Kan Ayo sini, ntar Pak ajarin. Nanti kamu pasti sukses. Iya. Pasti. Saya tuh biar sukses dunia akhirat Iya, gitu ya, bisa. sehat lahir Bisa. batinnya gitu. Soalnya pas lahirnya 2 kilo, Iya. sakitan melulu sampai usia 7 tahun. Sekarang umur berapa sayang? 15 sekarang. 15. Terus iya. kegiatan sehari-hari apa? Mas santren Nyantren di? di Tasik.
Pak Haji. Di Tasik. Iya. Jadi nginep di pesantren. Iya. Nggak pulang pergi. Ini bisa Nggak. pulang, kok bisa pulang? Karena ini kan lulus SMP mau masuk ke SMA gitu. Nah, Nanti- yang adeknya mah kan naik kelas mah nggak pulang ke rumah gitu. Cuman disuruh daftar ulang aja karena ini mah udah Di lulus pesantren SMP. yang sama? Sama. Oke, nah rencananya mau daftar kemana sayang? Hah? Mau ngelanjutin kemana? Gini Pak Haji, maunya saya tuh dari lubuk hati pengennya ke SMA negeri gitu yang favorit gitu. Tapi kalau ke SMA negeri kan harus tinggal di rumah gitu ya. Rumah saya tuh alhamdulillah dibangun rencananya 2 lantai tapi belum selesai gitu, baru setengahnya. Nanti selesai, pulang dari sini pasti Iya. selesai. Terus kan harus ada ongkos gitu ya. Makanya ini udah Nanti pasti ada ongkos. Nah, saya manggilnya siapa? nonon. Nonon. Non, maunya di pesantren atau di sekolah negeri? Apa di sekolah apa tuh namanya? Nonon Udah sekolahnya mana? di pesantren aja dulu. Di pesantren? Iya, Kamu soalnya- cocok? Bener? Oke, nah pesantren mana? Di Condong Pak Haji. Oke, di situ cocok, cocok. Nah, maunya ibu ke Nonon seperti apa? Coba ungkapin dulu ke saya. Saya tuh emang keluarga besar banyak saudara gitu ya. Ibu harapannya ke Nonon apa? Pengen jadi dokter. Jadi dokter. Jadi dokter. Pasti. Iya. Anak saya dua-duanya dokter. Yang pertama dokter, yang kedua dokter. Apa yang dilakukan sama saya, papahnya? Saya tiap hari nyelakangin alat kelamin saya, taruh di mukanya dia, dokter, dokter, dokter. Dan sekarang anak saya jadi dokter. Iya. Nah, Nonon mau gak diselakangin mama untuk jadi dokter? Oh. Iya. Mau gak? Ini pengobatannya memang agak aneh tapi terkabul. Tuh anak saya, calonnya dokter, calonnya dokter, tuh calonnya dokter. Iya. Putih, ganteng, sayang, tuh putih. Nah, coba Nonon mau gak diselakain mama? Hah? Mau ya? Pulang dari sini ya? Mau gak? Kalau mau Pak Haji kasih 500 juta. Alhamdulillah. Saudara bukan, tetangga bukan, anak bukan, gue yang rugi. Enggak lah, nih Pak Haji. Tapi Nonon jawab dulu, mau gak? Kalau mau Pak Haji kasih 500 juta. Hanya cuman Pak lagi tidur. Selama belum ke pesantren ya. Apa hajatnya ibu? Utarain. Kalau bahasa Jawa namanya disuwuk, kalau bahasa Sunda namanya dicamahan, kalau bahasa Surabaya namanya digembok. Ya, mau gak? Hah? Mau? Tepuk tangan dong. Yang mau gue yang rugi. 500.000. Tuh. 2, 3, 4, 5. Mana ada ya? Alhamdulillah. Nih. Buat mamahnya dulu 100.000. Alhamdulillah. Ini buat anaknya. 1, 2, 3, 4, 5. Pegang. Wow. Maaf cerita dulu Pak Haji ya. Enggak, tunggu dulu. Selakangin, iya. taruh di mukanya. Mau? Mau? Oh, mau nih Iya, ya. iya. Soalnya nanti biar kamu terkabul tanpa duit. Bisa? Duitnya di siapa? Itu Pak Haji udah nyolok tadi 500.000. Bisa? Iya. Ibu masih ada alat kelaminnya? Ada. Oke, kamu mau ya? Mau? Oke, tepuk tangan dong. Wah. Ya, sip. Ya. Gila Aja nih ya. pengobatan ngerayu sampai 500.000 ya. Pak Haji dari kecil ini suka baca kan? Ya. Dari SD dia mah sukanya sejarah gitu. Pas kemarin teh pas didaftarin ke SMA gitu masih di pesantren kan ditanya mau jurusan apa gitu. Pas ada surat pernyataan dari sekolah bahwa anak saya masuk jurusan IPS dan memang sukanya sejarah gitu. Pas saya itu udah mau tapi dikasih formulir buat ngerubah gitu. Barangkali mau pindah ke IPA. Pas saya tanya mah nggak mau, aku mah suka IPS. Tapi ya diam-diam saya selangkangin, alhamdulillah gitu. Saya tuh minta penegasan dari Pak Haji kalau dia tuh memang benar-benar mau pindah ke IPA gitu. Bisa. Nih contoh ya. Bisa. Nih contoh. Haji Marco punya anak perempuan. Jurusannya IPS. Tidak ada anak yang jurusan IPS masuk IPB. Ada nggak? Nggak ada lah. IPB kan pasti IPA. Kalau IPS masuknya apa? Ekonomi, akuntansi. Diselakangin sama mamahnya, anaknya diterima di IPB tanpa tes, betul? Betul. Tepuk tangan dong. Wow, diselakangin aja. Selakangin IPA, pinter, ranking, beasiswa, guru-gurunya seneng, teman-temannya seneng.
sekolah kedokteran kayak anaknya Pak Haji jadi dokter. Paling ganti titel di depan dokter selakangan. Mau ya? Akademiknya udah pinter, sekarang juga udah ranking 3 di SMP-nya. Wow, tepuk tangan dong, Padahal luar biasa. belum saya selangkangan gitu. Itu soalnya dari kecil juga ini anak pinter, padahal lahirnya kan cuma 2 kilo ini. Yang udah bikin dia pinter bukan anaknya, Bu, karena alat kelamin ibu pulen. Itu aja. Tepuk tangan dong, luar biasa. Ya, diselakangin ya. Mau IPA ya, dokter ya. Mau? Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Ada lagi, Bu? Makasih. Ada lagi? Apa ya? Oh, gantian. Banyak Pak Haji. Pokoknya intinya saya mau kaya raya. Ya tadi dipraktekin yang tadi. Bisa? Iya. Ada lagi? Ya udah aja. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Bu, silakan. Nama Saya Tuti Mulyasih dari nama Haji Marco. Kasih yang mukanya hancur. Sip, bos. Buat nanti manggil pakai centong ya, bos. Pak Haji. Bapak udah punya centong belum? Centong, dicentongin ya. Buat manggil ya. Haji Marco ratusan miliar manggil. Pakai duit itu. Pak Haji, saya mau tanya. Saya mau cerita dulu. Saya Nama Tuti Mulyasih dari Purworejo, Jawa Tengah. Tuti. Iya. Tuti tau gak artinya Tuti? Habis ketut mati. Tuti tinggal di Purworejo, desa apa? Desa Erdin. Desa apa? Erdin, Kecamatan Gebang. Gebang. Ya, Oh, bukan Gerabak. Bukan. Oh iya, Gebang. Saya ASN, Pak. Saya seorang bidan. Saya anfrah di bank itu ada masalah. Jadi saya selama 7 tahun ini tidak mendapat gajinya saya diblokir, sisa hasil utang diblokir. Jadi saya pendapatan uang itu dari hasil praktek saya. Nah, praktek saya kan setelah tahun 2014 kan sudah tidak menerima pasien persalinan. Jadi saya merosot jauh banget. Jadi dari saya hutang dari SK plus yang satu SK, yang satu agunan rumah, itu yang agunan rumah kan saya agunkan karena sesuai dengan pendapatan saya. Setelah tahun 2014-15 itu kan saya tidak ada penghasilan, jadi saya ada masalah, jadi saya tidak bisa mengangsur sesuai dengan kesepakatan yang 4,8 juta, jadi saya tidak bisa mengangsur. Nah, itu sisa hasil utang saya diblokir. Selama ini saya tidak dapat gaji dari gaji saya. Nah, saya dapat dari pasien. Kalau pasien saya nggak ada, saya juga nggak bisa makan, Pak Haji. Nah, saya selama tidak ada persalinan itu sangat berkurang. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saya kepingin pasien saya tuh banyak. Terus saya bisa gaji bidan saya sesuai dengan UMR di dalam. Bu, nih maaf ya, Bu. Gimana Allah mau kasih rezeki banyak? Ibu ini dari Purworejo isinya cuma ngeluh. Gaji nggak terima. Ya iyalah, orang ibu udah pernah ngambil surat SK-nya di bank. Kok saya nggak terima gaji, Pak Haji? Ya lo kan kemarin dinikmatin di muka. Nyambung nggak maksud saya? Nyambung. Nggak apa-apa ibu ngambil duit di bank, nggak apa-apa SK-nya disekolahin, nggak apa-apa. Tapi jangan ngeluh. Saya kadang kalau nggak ada pasien saya nggak bisa makan. Kenapa nih masih hidup? Ya, saya kan tadinya cerita aja. Oh iya, maksudnya jangan. Jadi ibu jangan ngeluh. Ya. Nah, diganti sama yang tadi. Alhamdulillah, saya masih bisa hidup walaupun saya nggak terima gaji. Itu aja dulu syukurnya. Nanti utangnya ada yang lunasin. Siapa? Si ganteng, kaya raya, tajir melintir. Berapa total utangnya jadi? Sekitar 700. 700 juta. Nanti dilunasin sama si ganteng. Amin. Itu aja. Nah, ibu di rumah tinggal sama siapa? Sama suami, sama bidan, 2 bidan di rumah saya. Ya udah, ibu jalanin dulu, syukurin dulu. Kita nggak tahu ibu ketemu dokter yang ganteng, kaya raya, tajir melintir. Dia ngucapin terima kasih sama ibu dengan cara utang ibu dilunasin. Banyak cara. Amin. Kalau ibu apa-apa ngebatin 700 juta sampai kapan ya? Sampai mati ini karya gue nggak lunas. Nggak boleh juga, itu namanya ngeluh. Pokoknya nih Pak, kalau Bapak nanti keluar dari ruangan saya ngeluh, saya angkat tangan. Nggak mau jadi motivasinya Bapak. Tapi kalau Bapak nggak ngeluh, tapi isinya syukur. Kalau Bapak utangnya nggak lunas, saya yang lunasin aja deh. Wow, bisa? Bisa. Iyalah, 700 kecil lah. Tinggal jual Pajero 1 juga 700. Tapi jangan ngeluh. Bisa? Bisa. Itu. Jadi ibu nggak boleh ngeluh, isinya syukur. Ada lagi? Terus saya kesini itu kan saya ada dikasih sama Bu Titi itu apa RDAY dari YouTube. Saya Bu Titi? Iya, Bu Titi yang tadi barusan udah keluar. Oh, ya. Bu Titi dari mana? Dari Purworejo. Oh iya, terus? Itu
saya yang tadinya tahu jadi tahu untuk mempelajari bahwa harus kalau ingin cita-cita tercapai itu harus sholat malam, mandi malam, sholat tahajud sama ngaji. Insya Allah saya jalankan Pak Haji. Cuman saya nggak pakai daun pandan. Itu sudah 1 minggu. Alhamdulillah saya hatinya tenang Pak Haji. Jadi saya nggak mengeluh, cuman ayem hatinya ayem, walaupun nanti ada tagihan saya tidak pernah mengeluh. Ayem, muga-muga aku diberikan rezeki lancar, diberikan sehat. Nah, mugo-mugonya itu jangan disebut. Pasti. Mugo-mugo apa artinya? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan, jangan. Ya. Sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaan saya yaitu saya ingin usaha saya lancar, praktek bidang saya lancar. Itu tadi kan udah diajarin. Ya. Alhamdulillah. Siapa nama pasiennya yang kemarin yang udah dibantuin? Ibu Mulyani. Alhamdulillah saya dapat pasien Ibu Mulyani. Jadi yang udah terkabul baru diucap, jangan yang belum terkabul. Moga-moga pasien saya rame. Lah kan belum terjadi. Yang udah. Ya. Terus suami saya Pak Haji, suami saya kan sudah pensiun dan sekarang enggak kerja, dan pensiun itu kan pesangon. Jadi pesangonnya pertanyaannya suami saya bisa kerja apa aja, terus pertanyaan apa? gimana caranya biar suami saya bisa kerja lagi? Itu tadi. Alhamdulillah suami saya masih hidup nggak? Masih. Ya udah itu dulu disebut. Alhamdulillah suami saya sehat. Masih sehat nggak? Masih. Ya udah sebut. Alhamdulillah suami saya masih ngaceng. Masih ngaceng nggak? Alhamdulillah masih. Masih. Mana buktinya? Di rumah Pak Haji. Alhamdulillah suami saya nurut sama saya. Jadi yang udah terjadi alhamdulillah. Jangan ibu ngomong ini. Alhamdulillah suami saya pasti dapat kerja lagi. Ya jangan. Yang udah terjadi yang disyukurin. Yang nanti terkabul, yang belum terkabul pasti terkabul. Bisa? Oke, ada lagi? Udah tadi sama Bu Titi, anak saya kan umur 29 tahun belum menikah. Colek. Bisa? Iya. Bisa? Bisa. Oke. Gimana coleknya? Udah hafal? Udah. Anggap. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.